Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Arya Rizky Saputra dari kelas 12 Multimedia 2 ingin menceritakan storytelling atau cerita tentang Malin Kundang. Jadi, di cerita Malin Kundang menceritakan seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Pada suatu hari, Malin, pemeran utama dari sosok Malin Kundang ini, berkeinginan untuk merantau ke negeri seberang untuk mencari kehidupan yang layak, untuk menjadi orang yang lebih layak. Dia pun meminta izin kepada ibunya, ditemani oleh temannya yang bernama Indra. Indra membantu Malin untuk mencari kapal atau tempat untuk berlayar ke negeri seberang. Selagi itu, Malin meminta izin kepada ibunya untuk berangkat ke pelabuhan atau perlayaran itu untuk merantau, untuk mencari nafkah, untuk membuat kehidupannya dan ibunya lebih layak. Malin pun meminta izin kepada ibunya. Ibunya pun mengizinkan dia berangkat bersama Indra temannya. Tak lama, pas Malin berangkat, ibunya pun merasa sedih karena kehilangan atau ditinggal oleh sosok salah satu anaknya sendiri. Tetapi ia tetap berharap Malin pulang membawa kabar gembira. Malin dan Indra pun pergi berlayar ke negeri seberang. Mereka merantau ke sana. Saat perjalanan pergi ke negeri seberang, Malin dan Indra bertemu saudagar kaya raya. Ia pun meminta pekerjaan kepadanya. Saudagar kaya raya itu bisa disebut dengan raja setempat. Malin dan Indra meminta pekerjaan dan diberi oleh saudagar kaya raya itu. Mereka bekerja dengannya dengan upah minim, tetapi bisa tidur di kerajaannya. Seiring berjalannya waktu, sesosok putri cantik, anak dari saudagar kaya raya itu, sering mencuri pandang kepada Malin. Ia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, siapakah laki-laki itu?" Ayahnya menjawab, "Itu adalah Malin, pekerja ayah." Putrinya pun tersipu malu dan senyum-senyum malu. Dan pada suatu ketika, putri dari saudagar kaya raya itu diganggu oleh preman-preman pasar atau penjahat-penjahat di tengah hutan. Tak lama kemudian datanglah sesosok pria yang diidamkannya, yaitu Malin. Malin menyelamatkan putri saudagar kaya raya itu untuk menyelamatkannya menjauh dari penjahat-penjahat itu. Tetapi terjadilah bentrok antara Malin dan penjahat itu, dua penjahat itu. Malin pun menang. Putri saudagar kaya raya itu pun sangat gembira dan senang. Saat berpulang ke rumah, putri itu meminta sesuatu restu kepada ayahnya bahwa ia ingin menikah dengan Malin karena sudah menyelamatkan nyawanya. Itu sebagai imbalan karena menyelamatkan nyawanya. Malin pun tidak menolak, langsung menerimanya. Dan beberapa bulan kemudian, Malin dan istrinya, yaitu putri dari saudagar, memiliki dua anak yang cantik dan ganteng. Dan putri dari saudagar kaya raya itu atau istri dari Malin berniat untuk pulang ke kampung halaman Malin. Karena Malin menceritakan bahwa ibunya telah meninggal, ibunya sudah tidak ada, satu keluarga pun tidak ada. Jadi mereka pulang ke Sumatera Barat atau ke Padang, kampung halamannya Malin. Sesampainya ke kampung halamannya, Indra memberitahu kepada ibunya Malin bahwa Malin telah pulang. Malin telah pulang ke kediaman. Malin telah pulang ke kampung halamannya. Ibunya pun merasa senang dan kangen dengan Malin karena bertahun-tahun tidak bertemu. Ibunya Malin pun langsung menghampiri Malin dan memeluknya. Tetapi Malin langsung mendorongnya. Ia tidak mengakui bahwa itu ibunya. Ia bercerita bahwa ibunya telah lama meninggal.
Ibunya Malin pun sakit hati karena dikira sudah meninggal dan tidak diakui oleh Malin. Malin pun tetap bersikuku dan keras bahwa tidak mengakuin kalau itu ibunya, karena dia tidak mau mempunyai ibu miskin, lesu, dan kotor. Putri dari saudagar itu pun juga bilang kalau ibu Malin telah lama meninggal. Ibu Malin pun sakit hati. Dia menguncungkan tangan sambil berdoa untuk memberi kutukan atau untuk menghukum Malin agar dia sadar bahwa itu adalah ibunya, bahwa dia adalah ibunya. Allah pun langsung mengabulkan doanya. Petir bergejolak, angin berhembus, pasang air bergejolak lebih kencang, air gelombang laut pasang naik lebih tinggi, dan terjadilah ketika itu petir besar menyambar tanah dan Malin seketika berubah menjadi batu sekejap. Seluruh tubuh Malin berubah menjadi batu, mengeras, dan Malin pun akhirnya meminta maaf kepada ibunya, tetapi terlambat. Ibunya pun telah murka. Malin lama-kelamaan menjadi batu seutuhnya. Istrinya, anak-anaknya pun hanya bisa menangis, dan ibunya hanya bisa terdiam karena itu adalah hukuman baginya. Itulah sepenggal cerita tentang Malin Kundang versi dari kami. Saya Arya Rizky Saputra dari kelas 12 Multimedia pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.